Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang IT Project Plan aplikasi simulasi SBMPTN. Nah, di sini ada anggota kelompok A. Yang pertama ada Kianu Jalar Pangestu sebagai Project Manager, lalu ada Yeri Sardandi Nugraha, ada Muhammad Gaiska Agusti, ada saya sendiri Fauzan Adin, lalu ada Faizi Mawan yang tidak bisa menghadiri presentasi kali ini karena ada beberapa kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, di sini ada pertama gambaran umum proyek. Proyek aplikasi simulasi SBMPTN merupakan aplikasi yang ditujukan ke calon mahasiswa dalam mempersiapkan ujian. Proyek ini bertujuan untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti ujian SBMPTN dapat memahami format dan tipe soal yang akan muncul dalam ujian SBMPTN. Dengan mengembangkan aplikasi simulasi SBMPTN ini, calon mahasiswa dapat melakukannya secara online tanpa harus datang secara langsung. Nah, di sini situasi dan masalah. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya untuk belajar, lalu tidak ada umpan balik langsung, lalu ada kurangnya pengalaman ujian. Nah, di sini opsi atau rekomendasi yang ada itu yang pertama membuat aplikasi simulasi SBMPTN berbentuk website. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi terkait soal-soal yang mungkin akan keluar pada saat SBMPTN. Lalu membuat fitur yang mengukur waktu yang tersisa saat mengerjakan soal, merekam dan menampilkan skor pengguna, serta menyediakan umpan balik langsung setelah mengerjakan soal. Nah, di sini ada kebutuhan awal proyek. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua, desain antarmuka pengguna. Yang ketiga, database soal SBMPTN. Yang keempat, integrasi fitur waktu, skor dan umpan balik. Yang kelima adalah pengujian dan debugging. Yang terakhir itu keamanan data dan privasi. Nah, di sini tujuan bisnis dari adanya simulasi SBMPTN itu adalah meningkatkan kepercayaan dan reputasi, dan yang kedua itu meningkatkan pendapatan. Lalu di sini ada ruang lingkup proyek. Yang pertama itu analisis kebutuhan dan perencanaan fitur aplikasi simulasi SBMPTN. Yang kedua adalah pembuatan database soal-soal, desain dan pengembangan, perencanaan arsitektur enterprise, lalu adalah pengembangan website yang responsif, keamanan data pengguna, dan pengujian dan pemeliharaan. Nah, di sini ada tujuan dari proyek tersebut, itu ada 4 poin. Yang pertama, membantu calon mahasiswa memahami format dan tipe soal yang akan muncul dalam ujian SBMPTN. Lalu mengukur tingkat kemampuan calon mahasiswa dalam menjawab soal-soal SBMPTN. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang mendekati situasi sebenarnya saat mengerjakan ujian SBMPTN. Yang terakhir, calon mahasiswa dapat menerima feedback ini dari hasil kemampuan mengerjakan soal SBMPTN. Nah, di sini ada milestone-nya. Yang pertama itu milestone business case disetujui. Ini tanggal pengiriman itu tanggal 2 Juni 2023, di mana business case telah didokumentasikan dan disetujui oleh sponsor proyek. Lalu setelah itu ada studi kelayakan yang disetujui. Ini tanggal pengirimannya itu 4 Juni 2023, yang dimana mengevaluasi lebih lanjut terhadap aspek teknis, operasional, finansial, dan hukum proyek. Lalu selanjutnya ada proyek charter yang dikirim pada tanggal 6 Juni 2023, yang mana memberikan kerangka kerja yang jelas untuk proyek dan memastikan semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang seragam tentang proyek. Nah, yang terakhir itu adalah penunjukan tim proyek yang dikirim tanggal 8 Juni 2023, menunjuk anggota tim proyek yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada ringkasan jadwal dan biaya. Yang pertama itu ada initiation. Jumlah harinya 15 hari, estimasi biayanya ada 5.750.000. Yang kedua itu konseptual brand. Jumlah harinya 60 hari, estimasi biayanya 24.300.000. Yang ketiga itu ada website development. Jumlah harinya 30 hari, estimasi biayanya 8.100.000. Yang keempat itu ada rollout, jumlah harinya 15 hari, estimasi biayanya 3 juta. Totalnya itu jumlah hari 120 hari dan
Estimasi biayanya 41.150.000. Selanjutnya itu ada daftar stakeholder. Yang pertama itu ada Muhammad Jafran Arman. Perannya itu pemilik proyek, posisi perwakilan klien, dan lokasi eksternal. Yang kedua ada Keanu Jaler Pangestu, perannya manajer proyek, posisi ketua tim proyek, dan lokasi internal. Yang ketiga itu ada Muhammad Faiz Himawan, perannya bendahara, posisi anggota tim, eh, lokasinya internal. Yang keempat itu ada Yaris Hernandi Nugraha, perannya sekretaris, posisi anggota tim, lokasi internal. Yang kelima itu ada Paujan Adin, peran divisi pemrograman, posisi anggota tim, lokasi internal. Yang keenam itu ada Muhammad Gaiska Agusti, peran divisi desain, posisi anggota anggota tim dan lokasi internal. Selanjutnya ada lingkup proyek, karakteristik dan persyaratan produk. Yang pertama itu ada scoring dan penilaian. Yang kedua antarmuka pengguna yang inuitif. Yang ketiga statistik dan analisis. Yang keempat pembaruan konten. Yang kelima dukungan teknis dan pemeliharaan. Selanjutnya kriteria penerimaan penggunaan produk. Yang pertama, aplikasi harus menyediakan fitur scoring otomatis dan penilaian yang akurat. Yang kedua, aplikasi harus memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif. Yang ketiga, aplikasi harus menyediakan statistik dan analisis hasil ujian simulasi, seperti skor rata-rata, distribusi skor, grafik performa, dan area kelemahan pengguna. Yang keempat itu ada aplikasi harus mendukung pembaruan konten secara teratur, terutama pembaruan soal baru, pembaruan materi, dan penyesuaian dengan perubahan terbaru dalam kurikulum atau format SBMPTN. Yang kelima, pengembangan aplikasi harus menyediakan dukungan teknis yang baik dan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa aplikasi tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kiriman terkait manajemen proyek. Yang pertama, kasus bisnis, dokumen yang menjelaskan alasan bisnis, manfaat yang diharapkan, biaya yang terkait, dan kebutuhan pengguna untuk mengembangkan aplikasi SBMPTN. Yang kedua, piagam proyek, dokumen kerangka kerja awal, dan otoritas formal untuk melaksanakan proyek aplikasi SBMPTN. Yang ketiga, kontrak tim, memastikan pemahaman yang jelas dan kesepakatan antara anggota tim terkait tugas mereka dalam mengembangkan aplikasi SBMPTN. Yang keempat, WBS membantu dalam pengorganisasian, pemetaan tugas, dan penjadwalan dalam pengembangan aplikasi SBMPTN. Yang keenam, kelima, laporan status yang merangkum kemajuan proyek, masalah yang dihadapi, resiko, dan tindakan yang diambil untuk pengembangan aplikasi SBMPTN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masih berada di lingkup proyek. Untuk selanjutnya itu ada kiriman terkait produk atau product deliverable. Yang pertama itu ada hasil wawancaranya, kedua ada dokumen desain web SBMPTN, yang ketiga ada source code pembuatan web, lalu yang terakhir ada laporan hasil pengujian website SBMPTN. Jadwal proyeknya di sini itu adalah penjadwalan proyek di sini hanya dilakukan pada saat hari kerja dengan durasi 151 hari. Proyek dimulai pada tanggal 1 September 2023 dan diperkirakan akan berakhir pada tanggal 10 Mei 2024. Lalu selanjutnya di sini ada work breakdown strukturnya. Yang pertama itu nama proyeknya aplikasi simulasi SBMPTN. Pada poin pertama yaitu 1.1 initiation, bagian initiation. Di sini memiliki 3 subpoin. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan aplikasi simulasi SBMPTN.
Yang subpoin kedua itu mendefinisikan kebutuhan, dan di dalam subpoin kedua ini ada keempat cabang lagi. Yang pertama itu ada user requirement, yang kedua ada content requirement, yang ketiga ada system requirement, dan yang terakhir ada server owner. Untuk poin ketiga di sini yaitu mendefinisikan risiko dan penanggulangan manajemen risiko. Pada poin kedua di sini tentang conceptual brand. Subpoinnya itu yang ada 6 subpoin. Yang pertama ada menentukan target pasar, yang kedua ada pemilihan warna brand, yang ketiga itu pemilihan penamaan website, yang keempat ada menentukan strategi pemasaran pada brand, yang kelima ada menentukan slogan brandnya, lalu yang terakhir di sini ada mendesain mockup website simulasi SBMPTN. Lalu yang ketiga, poin ketiga di sini adalah website development. Yang pertama yaitu membuat front end website simulasi SBMPTN. Pada subpoin 3.1 ada memiliki 5 cabang lagi. Yang pertama itu ada perencanaan tampilan web, yang kedua membuat markup dan style sheet, yang ketiga desain UI UX, keempat ada pengujian fungsionalitas, dan terakhir integrasi dengan backend. Pada poin 3.2 membuat backend website simulasi SBMPTN. Di sini memiliki 4 subpoin lagi. Yang pertama itu ada perencanaan desain basis datanya, lalu yang kedua itu pembangunan server, ketiga membuat API, lalu yang terakhir ada keamanan penyimpanan. Lalu untuk bagian poin 4 yaitu tentang rollout, di sini ada 4 cabang lagi. Pada cabang pertama itu di 4.1 yaitu peluncuran website simulasi SBMPTN. Lalu poin kedua ada pemasangan server atau hosting pada website simulasi SBMPTN. Yang ketiga ada konfigurasi dan setup simulasi SBMPTN. Dan yang terakhir pelatihan bagi penggunaan website simulasi SBMPTN. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gagas. Lalu di sini ada struktur organisasi tim, yaitu yang pertama pemilik proyeknya yaitu Muhammad Jafan Arman. Lalu yang kedua ada bendahara, yaitu yang pertama Yaris Hernani Nugraha. Lalu yang ketiga itu ada manajer proyek, yaitu Keanu Jaler Pangestu. Yaitu selanjutnya ada sekretaris Muhammad Faiz Mawan. Lalu selanjutnya ada divisi pemrograman Fauzan Adin. Lalu selanjutnya divisi desain yaitu dengan saya sendiri Muhammad Gesi Agusti. Nah, di sini ada gambaran penugasan tim proyek. Yang pertama itu manajer proyek, yaitu Keanu. Yang pertama itu tanggung jawab dan wewenangnya membuat rencana kerja proyek, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, memantau jalannya proyek dan kerja tim. Lalu yang kedua itu bendahara, diketahui oleh Faiz. Yang pertama itu tugasnya menyusun rencana anggaran bangunan, mengelola cash flow project, dan melakukan pelaporan keuangan. Lalu yang ketiga yaitu Yaris sebagai sekretaris. Yang pertama itu mengarsipkan dokumen, melakukan komunikasi antar divisi, melakukan dokumentasi proyek. Lalu yang yang keempat di divisi pemrograman yang dipimpin oleh Fauzan. Yang pertama itu melakukan developing aplikasi, pelaporan masalah teknis, membuat dokumentasi source code aplikasi, dan yang keempat melakukan presentasi perkembangan aplikasi setiap meeting. Dan yang terakhir saya sendiri di divisi desain. Yang pertama menentukan konseptual brand aplikasi, mendesain aplikasi, desain ilustrasi, dan demo prototyping hasil desain. Nah, di sini ada asumsi dari project plan kami, yaitu yang pertama target audiens utama calon mahasiswa yang akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Lalu yang kedua, website akan menyediakan informasi terkait pembelajaran soal-soal SBMPTN. Lalu yang ketiga, website akan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu yang keempat ada back-end website akan dikembangkan menggunakan PHP dengan framework Laravel. Lalu yang kelima, website akan menggunakan sertifikat SSL untuk mengamankan koneksi antara browser, pengguna, dan server. Lalu yang keenam ada proyek pembuatan website SBMPTN diestimasikan akan membutuhkan kurang lebih 4 bulan. Lalu yang ketujuh, anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan website meliputi biaya pengembangan pembelian dan hosting. Lanjut.
Di sini ada kendala dari project plan kami, yaitu yang pertama batasan anggaran dan sumber daya. Yang kedua, kurangnya pemahaman teknis. Yang ketiga, sering terjadinya perubahan kebutuhan dari stakeholder. Nah, baik, saya kembalikan ke MC. Ya, mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya dan perhatiannya juga. Mohon maaf jika ada tadi gangguan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.